Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online GKJ Syekh Rahmat Wanarja. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, ujian pembuka diambil dari NKB 73 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kebaktian keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama memujikan NKB nomor 7, bait 1 sampai dengan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, untuk memohon kiranya Tuhan membimbing hati kami, menyertai hati kami, dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus yang bekerja, sehingga apa yang kami dengarkan tentang firman-Mu hari ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Sertai juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarkanlah Roh Kudus yang menyertai hamba,
sehingga apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan anak-anak terkasih. Pagi ini kita bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan yang bertemakan tentang bagaimana kita mewujudkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat terkasih, ada sebuah ungkapan dari Mahatma Gandhi, bagaimana seseorang itu ketika melakukan sebuah tindakan pasti memiliki motivasi. Salah satu contohnya adalah ketika melakukan sebuah tindakan atau perbuatan baik. Mahatma Gandhi menyebutkan bahwa berbuat baik itu satu, karena takut, lalu yang kedua karena kasih. Kalau seseorang melakukan perbuatan baik karena takut, itu karena dia terpaksa untuk melakukan itu. Terpaksa melakukan sebuah kebaikan kepada orang yang ia takuti. Sehingga bisa dikatakan orang itu menjadi orang yang oportunis, di mana hanya melakukan kebaikan kepada orang-orang yang dia takuti. Sedangkan ketika nanti bertemu dengan orang yang tidak dia takuti, dia bisa memiliki sifat atau melakukan seenak hatinya, bisa melakukan kekerasan, bahkan sebuah pelecehan yang dapat ditimbulkan dari sikapnya karena tidak memiliki rasa takut terhadap orang itu. Berbeda dengan orang yang melakukan sebuah kebaikan didasarkan pada kasih. Ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan karena kasih, dia akan melakukan dengan sukacita, sepenuh hati, dan kepada siapapun. Dia tidak akan memilih-milih untuk melakukan kebaikan itu. Walau orang itu membenci dia, walau orang itu melukai hatinya, walau orang itu menghina dia, bahkan meremehkan dia, dia tetap akan melakukan kasih. Karena apa? Kebaikan yang dia wujudkan dengan ketulusan hatinya dilandasi dengan sebuah kasih yang memang benar-benar tulus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lantas bagaimana ketika kita saat ini sebagai orang percaya yang dikatakan bahwa kita ini memiliki kasih? Karena orang percaya itu kasih menjadi sebuah kehidupan. Seperti Kristus, seperti Kristus yang memiliki kasih, yang melakukan kasih dalam kehidupannya, orang yang percaya pada Kristus juga memiliki kasih, karena Allah itu adalah kasih. Mari kita lihat sejenak dalam hati kita, bagaimana kondisi kasih yang ada di dalam diri kita. Apakah kasih itu sudah dingin atau bahkan sudah hilang, atau bahkan kasih itu sudah tidak nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika seseorang merebus air, itu dia mengharapkan air itu menjadi panas. Air itu ketika panas bisa untuk ketika kita mau membuat teh, membuat kopi, atau membuat susu dengan air yang panas, rasanya akan enak. Namun ketika air yang sudah panas itu kita diamkan sejenak, pastinya akan berubah menjadi dingin. Sama halnya ketika kita memasak makanan. Ketika makanan yang sudah kita sajikan, yang sudah matang itu tadi kita sajikan, lalu kita tidak buru-buru untuk makan, makanan itu pun juga akan menjadi dingin. Seperti halnya kasih dalam kehidupan kita. Ketika kasih itu tidak kita hidupi, maka kasih itu akan menjadi dingin. Mengapa kasih kok bisa menjadi dingin? Apa penyebabnya? Banyak hal penyebabnya
yang membuat kasih itu menjadi dingin. Yang pertama, salah satunya adalah ketika kita lebih terbawa arus, melihat di sekeliling kita, bahkan kita memakai teori ekonomi. Kita melakukan kasih kepada orang yang juga menguntungkan kita. Jadi kasih yang kita terapkan berdasarkan motivasinya adalah mencari untung rugi. Kalau rugi, kenapa saya melakukan kasih? Tapi kalau itu untung, ya saya harus bisa melakukan kasih. Jadi ada pamrih di sana. Belum yang lainnya, yang kedua bisa karena sifat individu kita yang lebih tinggi, sehingga hanya mementingkan bahwa saya harus dikasih, bahwa saya harus lebih menerima kasih itu, dan saya tidak mau berbagi kasih terhadap sesama saya. Hal-hal itulah yang membuat kasih kita menjadi dingin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah zaman yang semakin maju ini, dan tentunya juga semakin banyak tantangan, kalau kita melihat bagaimana pengorbanan Kristus untuk menebus dosa kita, itu adalah sebuah kasih yang nyata untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kalau kita mengingat itu, tentu perkembangan zaman, tantangan-tantangan, bahkan godaan dunia tidak akan melunturkan kasih kita. Kasih itu akan semakin kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah mendengarkan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, di mana Tuhan Yesus di sana memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirim seorang penolong yang membantu, yang menolong murid-murid pada saat itu untuk tetap bagaimana murid-murid melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau bahasa Yunaninya yang dipakai adalah Parakletos, atau roh kebenaran, atau Roh Kudus yang menuntun langkah setiap orang percaya. Dan Roh Kudus ini tidak sembarang orang akan menerimanya. Hanya orang yang percaya pada Kristuslah menerima Roh Kudus. Kita pasti bertanya-tanya, apa sih sebenarnya fungsi dari Roh kebenaran atau Roh Kudus itu? Kalau kita nanti melihat bacaan berikutnya di ayat 26, di sana ditegaskan bahwa Roh Kudus ini berkarya di dalam diri kita untuk mengajar kita. Mengajar untuk apa? Mengajar kita bagaimana kita terus belajar, berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu salah satu fungsi dari Roh Kudus, yaitu mengajar kita. Lalu yang kedua, fungsi dari Roh Kudus adalah mengingatkan kita. Mengingatkan apa? Agar jalan hidup kita senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah manfaat Roh Kudus. Roh penghibur, Roh penolong, Roh kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita dan tinggal di dalam diri kita. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita inilah kita juga dituntun bagaimana kita menerapkan kasih itu. Sehingga kalau kita sebagai orang percaya melihat dalam hati kita, kalau ternyata kita tidak dapat lagi melakukan kasih, yaitu menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah memang kita masih percaya pada Kristus ketika kita tidak mau atau tidak bisa mewujudkan kasih di tengah-tengah hidup kita? Pengorbanan Kristus yang sudah kita rasakan, sudah kita terima, itu adalah anugerah terbesar di dalam hidup kita. Keselamatan yang sudah kita terima ini, mari kita pakai, kita isi keselamatan itu dengan mewujudkan kasih di tengah-tengah hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada Minggu Paskah yang ke-6 ini, kembali lagi kita diingatkan bahwa kasih bukan hanya sebuah slogan yang hanya kita omongkan.
hanya kita bicarakan saja. Namun bagaimana kita dituntut untuk mewujudkan itu dalam kehidupan kita? Sanggupkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan yang ada di depan kita. Bahkan melakukan kasih terhadap orang yang tidak menyukai kita, orang yang membenci kita, orang yang tidak menerima kita, bahkan merendahkan atau meremehkan kita. Berani tidak kita melakukan kasih? Itulah tantangan terbesar di dalam hidup kita sebagai orang percaya, bahwa Kristus adalah kasih, Allah adalah kasih. Ketika kita percaya kepada Kristus, tentu kita harus juga mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari kepada siapapun, tidak pilih-pilih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi ketika kita mengasihi Kristus, berarti kita harus juga mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama kita, berbagi, bagaimana kita memberi hal yang baik, terbaik terhadap sesama kita, menolong sesama kita, peduli terhadap sesama kita, lingkungan kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Karena itu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, wujud kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Hanyalah
Bersama umat seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami dapat bersama-sama bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, pergumulan bangsa dan negara ini, tapi kami bersyukur karena penyertaan Tuhanlah kami dapat tetap melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur juga Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan firman pada hari ini, di mana kami Engkau ingatkan untuk kami terus mewujudkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami. Tidak hanya sebagai slogan semata, namun itu harus kami wujudkan melalui perilaku dan sikap kami, bahkan perbuatan kami dimanapun kami berada. Tuntun dan sertai kami terus Tuhan, sehingga kami mampu untuk mewujudkan itu. Pada saat ini kami juga bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan menjaga kesehatan setiap pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan juga memberi hikmat kejaksanaan, Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini. Berkati juga program-program dari pemerintahan ini Tuhan, salah satunya penanganan COVID-19, kiranya apa yang sudah diprogramkan dapat berjalan dengan baik, lancar, sehingga COVID-19 ini dapat segera hilang dari bangsa dan negara ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah yaitu terkena COVID-19, kiranya Tuhan memberi kekuatan, kiranya Tuhan memberi pertolongan bahkan kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat berkumpul kembali dengan saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk kami semua ya Tuhan yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini. Berkatilah kami sehingga kami dapat bersama-sama mengikuti apa yang menjadi aturan dari pemerintah, melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, mematuhi setiap aturan hukum yang berlaku di negara ini, terkhususnya mengikuti apa yang menjadi keputusan tentang COVID-19, menjaga diri kami, bahkan masyarakat kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan memberkati jemaat kami Tuhan, yang saat ini membutuhkan kesembuhan dari Engkau. Kami percaya campur tangan Tuhan dan cinta kasih Tuhan memampukan mereka untuk melewati dan memampukan mereka untuk dapat keluar dari sakit yang dihadapi dan kesembuhan yang mereka harapkan dapat terwujud. Kami percaya Tuhan memberi kekuatan, bahkan penghiburan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan hidupnya. Kiranya campur tangan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk dapat keluar dari pergumulan yang dihadapi.
Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, GKJ Syekh Rahmat Wanarja. Pakailah kami Tuhan, Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan jemaat-Mu di sini. Kiranya melalui kami apa yang menjadi harapan Engkau untuk mewujudkan cinta kasih di tengah-tengah kehidupan itu dapat kami lakukan. Tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga apa yang harus kami lakukan baik lewat perbuatan maupun kata-kata kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah, di mana mereka saat ini harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan menuntun mereka, kiranya semangat mereka terus ada, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih bekerja di luar kota maupun di sini Tuhan. Kami serahkan kesehatan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakailah mereka Tuhan untuk menjadi saluran berkat, menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Kami juga menyerahkan doa kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Kiranya hanya kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami, dan kami memohon ampun apabila dalam kehidupan kami belum mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, dan kami menutup doa syafaat kami ini dengan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengaturkan persembahan yang didasari Nat 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan diiringi nyanyian pujian PKJ 264 bait yang pertama. Sujud
Mari kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, Bapa yang Maha Agung, Bapa yang Maha Mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami dari hari ke hari dan setiap hari, dimanapun kami berada. Dan pada saat ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan persepuluhan dari berkat-berkat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau menerima persembahan ini. Tuhan Yesus terkasih, kami berdoa juga untuk pengelola persembahan ini. Kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan dalam pemakaian demi memuliakan dan kemuliaan nama-Mu, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus terkasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, doa kami panjatkan. Haleluya, amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memujikan PKJ 277 bait yang pertama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema, yang canang yang gemerincing. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita menerima berkat Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita ingat bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan kasih dimanapun kita berada, lewat perbuatan bahkan perkataan kita. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.